Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara sekalian, pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, untuk cara tips hidup bahagia yang berikutnya adalah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah ini juga akan berpotensi untuk bisa membuat kehidupan kita terasa nikmat dan bahagia. Ada banyak keutamaan berbaik sangka kepada Allah. Salah satunya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Ada sebuah hadis qudsi, yaitu yaqulullahu ta'ala anna indza dhanna abdi bi wa anna ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi illa akhir hadis. Allah berfirman, aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Aku bersamanya kalau dia mengingatku. Kalau dia mengingatku pada dirinya, aku mengingatnya pada diriku. Jadi mengutip dari hadis qudsi di atas, bahwa ketika kita memang terlalu berburuk sangka kepada Tuhan, kepada Allah, maka hal itu yang akan terjadi kepada diri kita. Kadang dengan situasi keadaan kehidupan kita yang memang tidak menentu, kita kadang berpikir bahwa ya Allah, kenapa kok hidup saya ini paling sengsara di alam dunia ini? Ya Allah, kenapa kau begini, kenapa kau begitu? Padahal sesungguhnya ketika kita berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu adalah karena perbuatan kita sendiri. Maka dari itu, supaya kita memang bisa menikmati hidup dengan bahagia, kita harus mampu berprasangka baik kepada Allah. Umpamanya begini, alhamdulillah sekarang saya mempunyai uang segini, semoga saja besok akan mendapat yang lebih banyak lagi. Jadi segala sesuatu hal apa yang kita ataupun terjadi dalam diri kita, maka kita harus atasi dengan rasa berbaik sangka kepada Allah. Kita tidak akan merubah situasi ketika kita umpamanya selalu menyalahkan keadaan, kita selalu menyalahkan Allah. Sebenarnya kita harus mawas diri ketika kita terlalu berprasangka buruk pada Allah. Apa yang sudah kita perbuat ataupun berapa banyak suatu hal ibadah yang sudah kita laksanakan sehingga kita terlalu banyak menuntut dan menuntut. Jadi tips yang
berikutnya adalah kita harus selalu dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Untuk tips yang selanjutnya yaitu bersikap ikhlas. Untuk kita dapat meraih suatu kehidupan yang bahagia di dunia ini, kita harus mampu bersifat ikhlas. Kita harus mampu merasa ikhlas. Ikhlas dalam keseluruhan, ikhlas dengan keadaan kita. Contoh, umpamanya kita lantas keadaan menjadi hanya seorang buruh pabrik, maka alangkah lebih baiknya kita ikhlaskan dengan legowo bahwa memang beginilah kita. Maka apa yang kita akan ataupun yang kita kerjakan itu tidak akan menjadi sebuah beban hidup. Kita akan menjadi rileks dalam mengerjakannya dan kita akan mampu bisa merasakan kebahagiaan hidup. Ikhlas selanjutnya, ketika kita melakukan segala sesuatu hal, umpamanya kita melakukan ibadah, sholat, zakat ataupun yang lain, maka hal tersebut harus didasari dengan rasa ikhlas hati. Jangan pernah umpamanya ibadah kita itu selalu kita pikirkan suatu balasan-balasan ataupun hadiah-hadiah dari Allah. Itu namanya belum bisa ikhlas. Jadi ketika kita melakukan umpamanya sebuah peribadahan, maka ikhlaskan lillahi ta'ala. Masalah umpamanya akan bisa mendapatkan ini itu, pasrahkan kepada kuasa Allah. Dengan rasa ikhlas ini kita tidak akan membenci diri kita. Dengan rasa ikhlas ini kita tidak akan menyalahkan keadaan. Dengan kunci ikhlas ini kita tidak akan menyalahkan orang lain ataupun menyalahkan orang tua kita yang telah melahirkan kita. Kadang dengan susahnya kehidupan kita berpikir, ini gara-garanya saya lahir dari orang susah jadi susah. Ini yang akan tambah memperburuk kehidupan kita. Jadi kita harus ikhlaskan tentang apa yang ada dan terjadi dalam diri kita. Dalam hal ikhlas, Allah telah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anahum raddu ma atahumullah huwa rasuluh wa qalu hasbunallahu sayu'tiyanallahu min fadlihi wa rasuluhu inna illallahu raghibun. Shadaqallahul adzim. Artinya, jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka dan berkata, cukup Allah lah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya, dan demikian pula Rasulnya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Jadi dalam surat tersebut sudah jelas bahwa keikhlasan dalam hidup ini
untuk mencapai kebahagiaan dunia memang sangat diperlukan.